Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu DPL, selamat datang dalam kegiatan sosialisasi platform MBKM untuk DPL Program Kampus Mengajar Angkatan 6 tahun 2023. Di siang hari ini, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang telah diberikan sehingga kita dapat hadir bersama dalam kegiatan sosialisasi di hari ini. Senang sekali rasanya saya Suri Anissa atau biasa disapa dengan Mama Cha bisa bertemu dengan Bapak Ibu DPL pada hari ini walaupun kita bertemunya secara virtual nih Bapak Ibu. Dan rasanya senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk memandu jalannya kegiatan kita hingga selesai. Nah, Bapak Ibu, tampaknya sudah banyak yang bergabung di Zoom kali ini. Saya mau dong mengetahui nih, di siang hari ini apakah Bapak Ibu semua sudah makan siang atau belum? Kalau sudah, makan siang apa yang tadi dimakan nih oleh Bapak Ibu? Boleh ya diinfokan di kolom chat. Sudah, makan rawon. Waduh, makan sate siang-siang, enak banget nih. Makan kebab. Bapak makan kebab, emangnya kenyang ya Pak ya? Kalau saya sih nggak akan kenyang Pak, nggak pakai nasi. Ada tumis pare, nasi padang, pecel ayam, mantap. Waduh, ikan pindang, mantap Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semuanya sudah makan siang dan narasumber kita hari ini juga sudah makan siang ya, biar makin semangat dalam memberikan materinya di siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, terima kasih ya sudah memberikan informasi di chat. Saya sudah makan tapi pengen makan lagi jadinya. Bapak Ibu mungkin ada yang masih bertanya-tanya, apa sih sebenarnya tujuan dari sosialisasi platform MBKM ini? Di siang hari ini, tujuan kami memberikan sosialisasi platform MBKM adalah agar Bapak Ibu semuanya memahami penggunaan platform MBKM, akan memahami bagaimana tata cara pengunggahan laporan DPL, lalu memahami tata cara pengecekan laporan mahasiswa, dan juga memahami bagaimana tata cara pelaporan kepada pusat bantuan atau helpdesk di platform MBKM. Nah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita mengawali kegiatan kita di siang hari ini, marilah kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, kita tundukkan kepala kita sejenak, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai dan dapat dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu serta teman-teman di sini untuk tidak lupa mengisi presensi yang nantinya akan dibagikan oleh teman-teman panitia pada kolom chat. Tentunya di siang hari ini saya tidak sendiri. Telah hadir bersama kita semua dua narasumber dari tim teknologi Kemendikbudristek. Ada dua Mbak cantik nih di sini. Ada Mbak Tias Amalia Yahya yang sekarang sudah ada di samping saya. Dan ada Mbak Vines Hersela yang kalau di Zoom ada di bawah kami berdua. Halo Mbak Tias, Mbak Vines. Halo Mbak. Halo, Kabar? Maca. Halo, sudah makan siang Ya, ya semuanya? Alhamdulillah. Tapi jadi Udah. lapar lagi tuh ngelihat tadi chat ada saudara, itu menarik. Iya benar ya, jadi kepengen makan lagi. Oke, sudah ngopi. Wah tenang Pak, kalau ngopi selalu ada di samping kami Pak. Oke, mungkin tanpa menunggu waktu lama lagi, mari kita mulai untuk sosialisasi platform MBKM ini ya, Mbak Tias, Mbak Vines. Oke, iya. Kepada Mbak Tias dan Mbak Vines, silahkan untuk dapat mengambil alih Zoom ini. Memulai nih, izin untuk kasih pantun dulu nih untuk Bapak Ibu sekalian ya. Sebelum pulang, beli oleh-oleh dulu. Selamat siang Bapak Ibu dosen. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Semoga Amin. sehat-sehat semua ya. Dan tetap semangat nih mengikuti sesi kali ini. Oke, selamat siang, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Tias, saya dari tim teknologi Kemendikbudristek. Untuk kali ini saya izin untuk memberikan paparan terkait penggunaan platform
untuk kampus mengajar bagi dosen pembimbing lapangan. Saya nanti di sini berdua ya dengan Mbak Vines. Mbak Vines ini juga dari tim teknologi Kemendikbudristek. Nanti kita akan pemaparan, kemudian di akhir sesi kita akan ada tanya jawab. Jadi Bapak Ibu silakan kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan bisa di kolom chat atau nanti kita bisa diskusi bersama di sesi terakhir ya di tanya jawab. Oke, saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat layar saya? Aman ya? Oke. Ya, jadi ini adalah sosialisasi untuk penggunaan platform DPL untuk kampus mengajar angkatan 6 di tahun 2023. Ya, jadi selamat datang kepada Bapak Ibu untuk dosen pembimbing lapangan di kampus mengajar angkatan 6. Ya, ini adalah agenda yang akan kami sampaikan. Ada beberapa ya, ini yang pertama terkait data profil DPL, terkait bagaimana caranya untuk melengkapi data, kemudian verifikasi NPWP, rekening bank, kemudian mengenai pelaksanaan program itu sendiri. Di sini nanti akan terbagi menjadi beberapa kategori ya, mulai dari melihat dan mengunduh data mahasiswa, kemudian membuat laporan mingguan, memeriksa laporan mahasiswa, kemudian mengisi penilaian tengah dan akhir mahasiswa. Yang terakhir adalah informasi mengenai pusat informasi dan pusat bantuan jika Bapak Ibu sekalian mengalami kendala atau ada informasi yang ingin ditanyakan seperti itu. Oke. Untuk awal kita akan membahas mengenai kewajiban dan hak dari dosen pembimbing lapangan atau DPL. Yang pertama terkait kewajiban dari DPL sendiri. Yang pasti ini adalah untuk tahap awal diperlukan untuk berkoordinasi dengan dinas pendidikan, kemudian sekolah, guru dan juga mahasiswa. Kemudian membimbing mahasiswa secara berkala selama masa program. Kemudian memeriksa, memberi tanggapan dan persetujuan atas laporan mingguan, minimal ini 1 minggu sekali dilakukannya. Kemudian selanjutnya adalah melakukan sharing session setiap minggu sesuai dengan waktu dan yang disepakati bersama dengan mahasiswa. Ini nanti waktunya bisa menyesuaikan saja ya Bapak Ibu. Kemudian memberikan penilaian di akhir program. Oke, itu tadi terkait kewajiban dari DPL. Kemudian terkait haknya adalah yang pertama mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, mendapatkan sertifikat pembimbing lapangan untuk program kampus mengajar angkatan ke-6. Ini ada di akhir sesi ya nanti ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian kita akan masuk mengenai data profil DPL. Bagaimana caranya untuk melengkapi data pribadi? Ya, ini jadi Bapak Ibu sekalian pasti sudah memiliki akun MBKM. Bagaimana cara login? Ini silahkan saja langsung mengakses di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Kemudian masuk ke profil saya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat di poin nomor 1, tinggal diklik di menu sebelah kiri, nanti akan masuk ke beranda. Kemudian selanjutnya adalah Bapak Ibu tinggal klik untuk informasi pribadi ya Bapak Ibu. Nah ini ada beberapa informasi yang memang sudah terisi secara otomatis. Ini semua adalah data yang tersinkronisasi dengan data di PD Dikti. Dan ini tidak bisa diubah. Informasinya terkait dengan nama lengkap, NIDN, alamat email, kemudian tempat lahir dan tanggal lahir. Nah jika Bapak Ibu terjadi kesalahan nih, saat Bapak Ibu mengecek ada informasi yang tidak sesuai, silakan langsung untuk menghubungi Sekretariat Kampus atau PD Dikti dan lakukan pengajuan untuk perubahan datanya. Kemudian ada juga informasi lain nih di bagian bawah yang perlu dilengkapi ini secara manual. Jadi Bapak Ibu bisa memilih untuk jenis kelamin, apakah wanita atau pria, kemudian NIK-nya bisa diisikan, dan juga yang terakhir nomor ponsel aktif. Kalau misalkan informasinya semua sudah diisi, silakan klik simpan di bagian bawah. Oke, kemudian ada juga terkait alamat domisili. Di sini Bapak Ibu bisa melihat di bagian yang kedua ada alamat domisili, ini bisa diklik. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan edit. Di sini di bagian atas ada tombol edit dengan gambar pensil. Ini silakan diisikan saja sesuai dengan domisili Bapak Ibu saat ini.
yaitu di provinsi mana, kabupaten, kecamatan, kelurahan, kemudian alamat lengkap, dan juga bisa dimasukkan link yang didapat dari Google Maps. Ini nanti dicantumkan saja linknya di bagian bawah. Setelah itu klik simpan jika sudah lengkap. Oke. Kemudian yang selanjutnya perlu dicek adalah status PNS. Ini bisa diklik di bagian bawah, ada status PNS. Ini silakan dipilih. Ada dua status yang Bapak Ibu bisa pilih, yaitu PNS dan non-PNS. Kalau misalkan Bapak Ibu memilih PNS, maka perlu dilengkapi jenis golongannya dan juga NIP. Namun jika Bapak Ibu memilih yang non-PNS, maka informasi mengenai golongan dan NIP ini tidak akan muncul. Jadi silakan dipilih non-PNS saja, kemudian klik simpan. Nah, ini selanjutnya adalah terkait foto profil. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan foto yang sesuai. Ini yang pasti Bapak Ibu bisa menggunakan format JPEG atau JPG atau PNG. Ini dipastikan lagi ukurannya maksimal 2 MB ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan sudah dipilih, tinggal diklik saja di sini, nanti akan masuk fotonya ke dalam foto profile. Oke, selanjutnya terkait kata sandi. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan perubahan untuk ubah kata sandi. Di bagian sebelah bawah ini ada ubah kata sandi. Caranya adalah dengan memasukkan kata sandi saat ini. Kemudian Bapak Ibu di kolom yang kedua bisa memasukkan kata sandi baru yang akan diganti. Ini minimal 8 karakter, terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan juga angka. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa memasukkan kembali kata sandi yang baru untuk mengkonfirmasi di kolom yang ketiga. Setelah semua terisi, tinggal klik ubah. Otomatis nanti sandi Bapak Ibu akan terganti sesuai dengan yang sudah diisikan tadi. Oke, selanjutnya adalah terkait verifikasi NPWP. Ya, ini masuk seperti tadi ya Bapak Ibu, masuk dulu ke akun MBKM, kemudian klik profil saya, ini di bagian pertama, kemudian klik NPWP, nanti akan muncul di sini, klik NPWP, kemudian masukkan NPWP Bapak Ibu di kolom yang tertera di sini. Nah, lakukan verifikasi dengan mengklik tombol berwarna biru. Jika misalkan sudah terverifikasi atau verifikasi berhasil, nanti akan ada pop-up atau informasi seperti di bagian nomor 5. Oke. Kemudian status NPWP Anda akan secara otomatis terverifikasi. Nah, ini jika terjadi kendala pada saat verifikasi untuk NPWP. Yang pertama misalkan kasusnya adalah data NPWP-nya tidak ditemukan Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ini jadi misalkan Bapak Ibu memasukkan nomor NPWP-nya di sini, namun ada notifikasi berwarna merah. NPWP tidak ditemukan, mohon periksa kembali. Nah, ini silakan Bapak Ibu untuk mengecek kembali apakah ada angka yang tertukar mungkin atau ada salah pengetikan. Kalau misalkan sudah dipastikan kembali, silakan klik lagi tombol biru verifikasi. Atau juga bisa terjadi kendala saat Bapak Ibu belum melaporkan SPT tahunan. Jadi akan ada informasi seperti yang ditampil di layar ini, Anda belum melaporkan SPT tahunan. Silakan lapor SPT terlebih dahulu, lalu kembali ke halaman ini. Bagaimana kalau misalkan notifikasi ini muncul? Jadi ini akan muncul pada saat Bapak Ibu belum melapor SPT dalam 2 tahun terakhir berturut-turut. Maka akan muncul seperti ini. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Yang pertama adalah segera laporkan SPT Bapak Ibu ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Kemudian kalau misalkan sudah berhasil lapor, Bapak Ibu silakan untuk melakukan proses verifikasi kembali seperti langkah yang sebelumnya. Oke. Nah, ini ada juga kendala yang terjadi pada saat nama yang terdapat dalam akun MBKM itu berbeda dengan NPWP yang didaftarkan. Jadi akan muncul seperti di gambar pertama. Ini jika pemilik NPWP bukan Anda, silakan daftarkan NPWP lain dengan mengklik di bagian bawah ini daftarkan NPWP lain. Oke.
Nah, kemudian jika Anda pemilik NPWP namun ada perbedaan penulisan nama antara di kartu NPWP dan juga data di PD Dikti yang tersambung dengan akun MBKM. Ini silakan Bapak Ibu untuk mengunggah NPWP fotonya, foto NPWP, kemudian KTP Bapak Ibu dengan mengklik di bagian bawah tombol berwarna hitam ini unggah bukti kepemilikan. Nanti akan tampil di sini kolom untuk upload foto KTP dan juga untuk foto kartu NPWP. Nah, dipilih kemudian diunggah. Nah, ini setelah diunggah akan butuh waktu sekitar 10 sampai 14 hari kerja untuk melakukan proses verifikasi. Jika ini berhasil, nanti Bapak Ibu dapat mengeceknya melalui notifikasi yang masuk ke akun MBKM Bapak Ibu. Jadi silakan untuk menunggu prosesnya dan dicek secara berkala akunnya. Oke. Kemudian terkait selanjutnya ini verifikasi rekening bank. Ini juga yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu ya. Ini sama seperti tadi, jadi Bapak Ibu silakan untuk login dulu akun MBKM Bapak Ibu sekalian, kemudian mengklik profil saya, masuk ke menu rekening bank, kemudian Bapak Ibu silakan masukkan nama bank dan juga nomor rekening bank. Ini Bapak Ibu dapat menggunakan bank apa saja, tidak ada limitasi di sini. Kemudian rekeningnya pastikan juga itu aktif ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti jika dilakukan proses ternyata akunnya sudah tidak aktif, jadi semakin terkendala seperti itu. Setelah semua datanya dipastikan sudah benar, tinggal klik verifikasi di bagian bawah. Nah, lalu akan muncul notifikasi verifikasi berhasil jika memang datanya sesuai. Ini kemudian Bapak Ibu tinggal klik tutup. Nah, ini juga ada beberapa kasus atau kendala yang sering terjadi juga pada saat melakukan verifikasi rekening bank. Yang pertama, jika nama pemilik rekening itu berbeda. Jadi, ini biasanya datanya yang ada di PD Dikti ataupun nama rekening itu tidak sama. Bagaimana caranya jika terjadi nama yang tidak sama? Yang pertama, ini daftarkan rekening lain. Ini Bapak Ibu bisa mengklik nih di bagian yang A, kemudian Bapak Ibu bisa mendaftarkan rekening bank lain yang aktif atas nama Anda pribadi. Kemudian lakukan verifikasi ulang. Namun kalau misalkan ini belum berhasil juga, Bapak Ibu bisa melakukan upload buku tabungan, ini di tombol hitam bagian bawah. Ini kalau misalkan butuh untuk verifikasi tindak lanjut, misalkan penulisan nama itu tidak sesuai, ada penyingkatan, nama panjang disingkat itu kan ada perbedaan. Ini nanti akan dicek secara manual oleh tim. Ini bisa diupload di sini buku tabungan bagian depan yang tertera nama Bapak Ibu, kemudian nama bank dan juga nomor rekeningnya. Silakan untuk diupload foto buku tabungannya di bagian sini. Kemudian nanti akan dicek oleh tim dan Bapak Ibu silakan mengecek secara berkala di akun MBKM jika prosesnya sudah selesai. Oke, kemudian bagaimana kasusnya jika rekening tidak ditemukan? Pada saat Bapak Ibu memasukkan nama bank dan juga rekening, akan ada status atau notifikasi berwarna merah seperti ini. Jadi rekening tidak ditemukan, silakan periksa kembali. Oke, jika kasus ini terjadi, biasanya ini Bapak Ibu bisa untuk mengecek kembali, mengecek ulang, memastikan bahwa data yang dimasukkan sudah sesuai. Kemudian tidak ada kesalahan dalam penulisannya dan juga pastikan kembali bahwa rekening Bapak Ibu dalam keadaan aktif. Kemudian setelah itu sudah dipastikan, Bapak Ibu tinggal melakukan verifikasi ulang. Oke, kita masuk ke tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan program. Ya, bagaimana untuk melihat peserta dari kegiatan kampus mengajar? Ini caranya sama, Bapak Ibu silakan untuk login ke akun MBKM, kemudian masuk ke menu kegiatanku di sebelah kiri. Setelah itu Bapak Ibu bisa masuk atau memilih, ini pastikan di bagian atas nanti ada kegiatannya tuh kampus mengajar angkatan 6 berarti ya kalau untuk saat ini ya. Tinggal dipilih, nanti di bagian bawah ada manajemen mahasiswa dan laporan.
Kemudian Bapak Ibu bisa melihat detail dari data mahasiswa yang Bapak Ibu akan bimbing. Ini terdiri dari nama mahasiswa di barisan pertama, kemudian ada ID kegiatan, NPM atau NIM, kemudian email, nomor telepon, perguruan tinggi asal mahasiswa, kemudian program studinya apa, nama sekolah sasarannya nanti, kemudian ada NPSN sekolahnya, dan juga status mahasiswa. Selanjutnya, Bapak Ibu juga dapat mengunduh. Kalau misalkan Bapak Ibu mau melihat secara lebih enak ya, bisa diunduh dan mungkin bisa dicetak gitu ya. Ini dengan mengklik daftar mahasiswa di pojok kanan atas. Ini nanti datanya itu akan dikirimkan ke email Bapak Ibu yang terdaftar di akun MBKM. Kemudian silakan Bapak Ibu untuk mengecek di inbox atau di kotak masuk email Bapak Ibu sekalian. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana untuk mengisi laporan mingguan. Ini salah satu kewajiban juga yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Caranya adalah dengan masuk dulu ke akun MBKM, kemudian sama seperti tadi, klik kegiatanku di bagian menu. Kemudian selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa mengklik log mingguan dosen. Ini di bagian bawah ya. Kemudian Bapak Ibu akan masuk ke dalam buat laporan baru nih, tinggal diklik aja tombolnya ya Bapak Ibu sekalian. Ini akan muncul secara otomatis, nanti Bapak Ibu tinggal mengklik di bagian kanan ini. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu bisa memilih minggu keberapa. Ini nanti bisa disesuaikan sesuai dengan waktu program saat ini ya, berjalannya sudah minggu keberapa, Bapak Ibu bisa mengisikan sesuai dengan minggu yang berjalan. Kemudian di bagian bawah juga ada lampiran laporan ya. Bapak Ibu bisa mengklik di tombol warna biru ini, di tulisan warna biru ini adalah format laporan yang sudah kami sediakan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengklik, tidak usah bingung ya, nanti formatnya sudah ditentukan oleh tim program, tinggal di-download, kemudian setelah diisikan, Bapak Ibu silakan untuk mengunggahnya lewat tombol pilih file ini dan pastikan Bapak Ibu sudah mengubah format laporannya menjadi PDF dengan ukuran maksimalnya 8 MB. Kemudian setelah selesai diunggah, Bapak Ibu bisa melakukan checklist di kotak kecil ini, menyatakan bahwa informasi di atas sudah sesuai, kemudian Bapak Ibu bisa mengirimkan laporan tersebut. Oke. Jika laporan atau log mingguan itu sudah berhasil tersimpan di sistem, akan muncul notifikasi seperti di bagian nomor 5 ini Bapak Ibu. Simpan hasil pemeriksaan yang telah tersimpan tidak dapat dihapus atau diulang. Jadi pastikan laporan Bapak Ibu sudah sesuai sebelum dikirimkan karena tidak bisa diubah atau tidak bisa diulang. Oke, nah Bapak Ibu nanti bisa melihat ya tampilannya nih setelah laporan itu dikirim, kan ada statusnya nih di bagian bawah, nanti tertulis terkirim. Untuk mengecek kembali, Bapak Ibu bisa klik tombol selengkapnya. Ini catatan penting juga, seperti yang tadi saya sebutkan, DPL diimbau untuk membuat laporan dengan teliti dan cermat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Template laporan ini nantinya akan diinformasikan oleh tim program, nanti akan ada informasi tambahan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita juga akan membuat sesi terpisah, ini untuk khusus membahas terkait contoh laporan DPL yang baik dan benar. Jadi harapannya nanti dari sesi ini Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan, bisa lebih nyaman untuk membuat laporannya dan juga tidak ada kesalahan saat pengiriman. Ini nanti akan ada jadwal terpisah dan tinggal ditunggu informasi selanjutnya ya Bapak Ibu. Oke, ini nanti contoh format laporannya kurang lebih seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti saja arahannya. Ini juga untuk template laporan akhir, nanti sudah tersedia juga. Bapak Ibu tinggal memasukkan informasi-informasinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oke. Yang selanjutnya adalah untuk memeriksa laporan mahasiswa. Jadi salah satu tugas dari DPL ini adalah memeriksa dan memberikan umpan balik pada laporan awal, laporan mingguan,
dan juga laporan akhir yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa yang dibimbing oleh masing-masing DPL. Ini adalah penjelasannya. Kalau untuk laporan awal ini biasanya dibuat oleh mahasiswa pada minggu pertama atau minggu awal dari penugasan. Ini biasanya isinya adalah mahasiswa itu melakukan observasi di sekolah itu seperti apa. Nah, ini juga diperbolehkan jika dalam satu kelompok itu mengirimkan laporan yang isinya sama. Namun, mahasiswa tetap diwajibkan untuk mengunggah itu di akun masing-masing atau diunggah secara pribadi, secara individu. Kemudian laporan yang kedua adalah laporan mingguan. Jadi laporan mingguan ini dibuat oleh para mahasiswa selama sepanjang kegiatan penugasan berlangsung. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah isi dari laporan satu dan yang lainnya tidak boleh sama. Jadi ini boleh dipastikan kembali tidak ada yang isinya sama antar mahasiswa dan mereka juga melakukan pengunggahan di dalam platform itu secara individu. Kemudian yang ketiga adalah laporan akhir. Jadi laporan akhir ini akan dibuat oleh mahasiswa pada saat menjelang selesai penugasan. Ini ada laporan individu dan juga ada laporan kelompok. Untuk laporan individu sendiri, ini berisi deskripsi dari program kerja yang sudah dilakukan. Kemudian refleksi dan juga evaluasi selama penugasan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian untuk yang kedua adalah laporan kelompok. Nah, ini biasanya nanti akan diunggah oleh ketua kelompok. Ini terdiri dari PowerPoint atau PPT. Ini isinya program kerja yang sudah dilaksanakan. Kemudian kami juga meminta untuk kelompok membuat video rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan selama penugasan di sekolah masing-masing. Ini kemudian ada status-statusnya ya untuk laporan mahasiswa di dalam platform. Penjelasannya sebagai berikut. Kalau misalkan ada yang statusnya tulisan di dalam platformnya adalah belum diisi, berarti mahasiswa belum melengkapi laporan. Nah, kalau misalkan perlu diperiksa, ini berarti Bapak Ibu bisa langsung memeriksa laporan yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa, karena statusnya belum diperiksa oleh DPL, tapi sudah dikirimkan oleh mahasiswa. Kemudian kalau misalkan statusnya dalam perbaikan, ini berarti laporan dari mahasiswa itu sudah diperiksa oleh DPL, kemudian sudah diberikan umpan balik. Tapi laporan itu perlu direvisi oleh mahasiswa, belum direvisi oleh mahasiswa. Kemudian untuk status terakhir adalah sudah diperiksa. Berarti ini laporannya sudah diperiksa, dan jika ada umpan balik itu sudah dilakukan revisi oleh mahasiswa tersebut dan sudah disetujui oleh DPL. Jadi ini juga perlu diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian untuk status-status laporan mahasiswa. Kemudian ini untuk login ke dashboard. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke dalam dashboard. Ini sama seperti tadi, silakan masuk ke akun MBKM Bapak Ibu. Kemudian klik kegiatanku, masuk ke manajemen mahasiswa dan laporan. Kemudian di sini Bapak Ibu dapat melihat daftar mahasiswa peserta kampus mengajar di bawah bimbingan Bapak Ibu sekalian, dan juga bisa melihat di bagian ini statusnya. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada misalkan contohnya semua laporan sudah diperiksa, ini akan berwarna hijau. Kemudian ada juga yang ada satu laporan yang perlu diperiksa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sini di bagian status. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat yang belum berwarna hijau ya, ini tinggal diklik selengkapnya untuk melakukan pemeriksaan laporan. Berarti ini yang harus Bapak Ibu tindak lanjuti laporannya. Kemudian ini kalau misalkan statusnya perlu diperiksa, akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Ini laporan minggu keberapa, di tanggal berapa, kemudian statusnya berwarna merah seperti ini, perlu diperiksa. Kemudian untuk yang terlampir di sini, periksa laporan mahasiswa yang terlampir di sebelah kiri laman, kemudian apakah laporan ini perlu direvisi? Kalau menurut Bapak Ibu dari hasil laporan yang sudah dikirimkan, masih ada informasi yang kurang atau belum sesuai, Bapak Ibu bisa mengklik ini sudah harus direvisi. Atau kalau misalkan ternyata laporannya itu sudah sesuai, sudah lengkap, Bapak Ibu bisa mengklik tidak sudah lengkap. Nah, setelah Bapak Ibu memilih dari dua pilihan ini, silakan
klik simpan. Oke. Jika Bapak Ibu sebelumnya mengklik perlu direvisi ini di tombol ya, nanti Bapak Ibu akan mengirimkan revisi atau umpan balik kepada mahasiswa. Dan ini nanti Bapak Ibu dapat mengisikan informasi apa saja nih yang perlu direvisi oleh mahasiswa tersebut. Ini nanti akan dikirimkan atau diterima oleh mahasiswa sebagai bahan perbaikan. Kemudian nanti setelah disimpan, akan berubah statusnya dalam perbaikan, seperti yang ada di gambar ini. Oke. Nah, jika Bapak Ibu tadi yang sebelumnya mengklik tidak sudah lengkap, berarti ini langsung diklik simpan dan nanti statusnya akan berubah seperti di layar saya ini menjadi sudah diperiksa. Berarti ini sudah lengkap ya Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan laporan yang telah diperiksa itu tidak dapat diubah kembali. Jadi dapat dipastikan mengecek secara cermat bahwa laporan yang sudah masuk ke Bapak Ibu sekalian sudah diperiksa dengan baik. Kemudian pada akhir program, DPL juga akan diminta untuk mengunggah laporan akhir. Untuk mengunggah laporan akhir ini, DPL dapat mengakses melalui menu dokumen penting. Ini nanti akan ada di bagian kegiatan aktif ya. Ada kolom atau tombol dokumen penting yang bisa diklik. Bapak Ibu mengalami kendala dalam memeriksa laporan ini, Bapak Ibu silakan untuk menghubungi tombol pusat bantuan yang ada di dalam platform gitu. Nanti saya akan jelaskan secara terpisah juga mengenai pusat bantuan. Oke, selanjutnya adalah untuk mengisi penilaian tengah dan akhir untuk mahasiswa. Caranya hampir sama, ini masuk juga ke dalam akun MBKM Bapak Ibu sekalian, kemudian masuk kegiatanku, dan memilih penilaian mahasiswa. Setelah diklik akan masuk ke menu penilaian. Menu penilaian ini di bagian atas ya Bapak Ibu, ini akan ada dua bagian. Yang pertama penilaian tengah DPL, yang kedua penilaian akhir DPL. Kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan penilaian tengah di tengah program, silakan pilih yang kiri. Namun jika Bapak Ibu mau melakukan penilaian akhir, Ibu bisa memilih yang bagian kanan. Oke, kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa melihat statusnya. Jika statusnya sudah diberikan penilaian akan berwarna hijau, statusnya sudah diberikan, kemudian Bapak Ibu bisa mengecek di selengkapnya. Namun jika masih berwarna abu-abu, ini dengan status belum diberikan, berarti Bapak Ibu belum memberikan penilaian kepada para mahasiswa dan silakan untuk melakukan penilaian. Ya, ini saya dilanjut dengan memberikan penilaian. Oke, selanjutnya adalah mengisi pernyataan dan penilaian mahasiswa. Jadi silakan isi, di sini akan ada form, pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan yang akan diberikan kepada mahasiswa. Bapak Ibu tinggal memilih saja dari jawaban yang sudah tersedia untuk melakukan penilaian kepada mahasiswa. Jika sudah selesai sampai akhir, pertanyaan terakhir, ini silakan Bapak Ibu klik tombol orange di bagian bawah ini untuk mengirim penilaian ya, jadi kirim penilaian. Kemudian di bagian bawah ini nanti setelah Bapak Ibu melakukan penilaian akan berubah statusnya, jadi sudah diberikan. Nah ini catatan pentingnya adalah Anda masih dapat melihat kembali penilaian yang telah diberikan, namun sudah tidak dapat mengubah penilaian tersebut. Sekali lagi, ini penilaian yang sudah diberikan. Ya, sepertinya terjadi kendala teknis di Mbak Tias ya, Mbak Vina. Ya, penilaian akhir guru pamong. Ya, bagaimana Mbak? Mbak Tias, halo. Ya. Tadi kayaknya sempat hilang, Mbak. Oke, bagian sebelah mana, Mbak? Di bagian mana tadi? Boleh diulang yang penilaian akhir guru pamong ini kayaknya dari awal aja kali ya, Mbak. Iya, betul. Oke, baik. Oke. Mohon izin untuk melanjutkan terkait dari penilaian akhir guru pamong. Jadi ini kasus yang bisa dilakukan
jika guru pamong tidak dapat login ke akun MBKM. Jadi penilaian mahasiswa dari guru pamong ini dapat diwakilkan oleh Bapak Ibu sebagai dosen pembimbing lapangan. Ada beberapa syarat ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu diharapkan membuat surat kuasa. Ini nanti surat kuasanya itu ditandatangani oleh penerima kuasa atau DPL dan juga pemberi kuasa atau guru pamong di tempat sekolah penempatan. Nah, ini nanti surat kuasanya juga bisa diunggah di platform MBKM DPL. Caranya seperti apa? Ini Bapak Ibu silakan untuk masuk ke dalam akun MBKM, kemudian klik kegiatanku, kemudian mengklik dokumen penting. Di sini nanti akan muncul Bapak Ibu, di bagian sebelah kiri ini ada surat kuasa guru pamong. Nanti Bapak Ibu dapat mengunggah di bagian bawah. Nah, ini ada catatan pentingnya juga yang perlu Bapak Ibu ketahui. Saat ini masih terdapat limitasi untuk DPL yang bertanggung jawab atas lebih dari satu sekolah. Jadi misalkan ada 2 sekolah yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Ini jika salah satu sekolahnya mengalami kesulitan untuk memberikan penilaian dan perlu diwakilkan oleh DPL, maka DPL diimbau untuk meminta izin juga ke sekolah lainnya untuk mewakili. Jadi saat ini masih ada limitasi saat terjadi mewakili salah satu sekolah, otomatis DPL itu mewakili ke semua sekolah yang ada di bawah tanggung jawab mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini caranya nanti setelah itu Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ini juga ada surat kuasa template-nya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jangan bingung. Sini sudah disediakan juga template-nya. Setelah diisikan, Bapak Ibu bisa mengunggahnya di kolom bagian bawah. Pastikan juga ini formatnya PDF dan juga maksimal filenya adalah 2 MB. Kemudian setelah itu bisa dikirimkan. Nah, setelah kuasa berhasil diunggah, maka akan muncul notifikasi. Seperti gambar ini. Kemudian setelah berhasil mengunggah surat kuasa, DPL dapat kembali ke menu kegiatanku, lalu memilih penilaian mahasiswa. Ini akan ada notifikasi seperti ini ya Bapak Ibu, berwarna hijau. Tandanya ini sudah berhasil di-upload, seperti itu. Ini nanti bisa dilihat lagi, Bapak Ibu kembali ke kegiatanku dan bisa memberikan penilaian kepada mahasiswa yang diwakilkan. Oke. Nah, ini bagaimana caranya untuk melakukan penilaian? Nanti Bapak Ibu bisa masuk di sini, ada penilaian akhir DPL. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan penilaian kepada mahasiswa yang Bapak Ibu ingin nilai. Kemudian bisa dilengkapi penilaian akhir mahasiswa, ada beberapa kondisi. Yang pertama, jika Bapak Ibu sudah melengkapi penilaian akhir dari DPL, maka Bapak Ibu tinggal melanjutkan saja untuk mengisi penilaian dari guru pamong. Namun untuk kondisi yang kedua, jika Bapak Ibu belum melakukan penilaian akhir, ini Bapak Ibu harus melakukan penilaian akhir dulu, kemudian Bapak Ibu masuk untuk yang mewakili guru pamong. Jadi secara keseluruhan harus diisikan. Jika semuanya sudah lengkap, Bapak Ibu tinggal kirim penilaian tersebut. Nanti otomatis akan terkirim penilaiannya. Oke, ini nanti akan muncul seperti ini jika penilaiannya sudah diberikan. Nanti Bapak Ibu bisa klik di sini untuk melihat penilaian tersebut. Oke, selanjutnya adalah ini yang perlu diperhatikan juga oleh Bapak Ibu adalah pusat informasi dan pusat bantuan. Jadi silakan masuk ke laman MBKM, kemudian di bagian atas ini ada tombol butuh bantuan. Bapak Ibu bisa mengklik di sini, atau Bapak Ibu juga bisa langsung masuk ke pusat informasi .kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman seperti yang di bagian kanan. Ini nanti Bapak Ibu bisa menggunakan kolom fitur pencarian. Jika ada informasi yang Bapak Ibu ingin tanyakan atau ingin temukan, bisa diklik di sini. Misalkan cara membuat laporan mingguan. Silakan diketikkan di kolom ini. Kemudian nanti akan ada kategori-kategori yang bisa dipilih dan ada artikel yang tersedia untuk membantu Bapak Ibu. Namun jika setelah Bapak Ibu mencari di kolom yang ini tapi masih ada pertanyaan yang tidak terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan kembali,
Bapak Ibu bisa mengklik tombol pusat bantuan yang ada di bagian bawah. Tinggal diklik di sini, kemudian akan ada tim kami yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Namun perlu diperhatikan, tombol ini sebetulnya bisa diakses selama 24 jam, kapanpun bisa diakses. Namun dari tim helpdesk atau tim kami ini nanti akan merespon itu di hari Senin sampai Jumat, di hari kerja, itu dari jam 9 sampai jam 5 sore, kecuali tanggal merah. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses pusat bantuan ini jika terjadi kendala. Oke, di sini juga saya sudah tampilkan untuk detail tautan-tautan artikel yang sekiranya nanti dapat membantu Bapak Ibu sekalian pada saat mengakses platform ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di sini, nanti ini materinya juga mungkin bisa kita bagikan untuk Bapak Ibu bisa pelajari secara mandiri, kemudian Bapak Ibu bisa mengklik informasi-informasi dengan artikel terkait. Oke, ya mungkin itu sekian dari saya pemaparan mengenai platform. Mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya, Mama Cha, mungkin seperti itu. Iya, oke. Terima kasih Mbak Tias atas pemaparan materinya sangat komprehensif dan detail. Dan sepertinya kita akan membuka sesi tanya jawab ya Mbak Tias. Ini sudah ada banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu dan semuanya berkaitan dengan hal-hal teknis ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke kolom pertanyaan, sudah ada 4 Bapak Ibu yang raise hand. Kita panggilkan satu persatu ya, Mbak Tias dan Mbak Vines untuk yang sudah raise hand ini. Oke. Oke, silakan. Pada Ibu Dr. Arniati SE MPD, apakah sudah siap Ibu? Ibu Arniati? Oke. Kita coba untuk beralih. Ya, halo. Halo. Halo Ada. Ibu, selamat siang. Silakan Ibu dari Universitas mana? Universitas Muhammadiyah Makassar. Perkenalkan, nama saya Arniati dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang saya mau tanyakan, ini kan saya sudah ini KM 5. Nah, sampai sekarang saya belum terima insentifnya, baik tahap pertama dan kedua. Nah, saya cek ini mengenai profil saya, ada yang salah di tanggal lahir balik tanggal lahirnya menjadi bulan. Ini terus di rekening bank masih tertulis mohon verifikasi ulang rekening bank Anda. Nah, sudah berulang-ulang saya verifikasi tapi belum valid. Terus NPWP-nya juga sudah saya unggah, terus masih ada tanda tanya, terus dia bilang verifikasi gagal karena foto yang Anda unggah tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, sudah saya perbaiki, sudah saya kurangi MB-nya, tapi tetap masih tertulis verifikasi gagal karena foto Anda unggah tidak sesuai dengan ketentuan. Sudah berulang-ulang dan sudah saya minta bantuan di Helpdesk tapi tidak ada perubahan sampai sekarang. Dan pernah saya di chat pribadi juga dan saya kirim di chat pribadi itu foto NPWP dengan KTP dengan buku rekening bank. Saya kirim lewat itu chat. Tapi tidak ada info selanjutnya. Oke, Ibu Arniati, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk kendala teknis yang terjadi di laman MBKM, mungkin dari Mbak Tias dan Mbak Vines bisa menjelaskan. Oke, mungkin dari Mbak Vines ya bisa dibantu. Ya, selamat siang Ibu Arniati. Ini kita coba tracking terlebih dahulu ya untuk dari sisi pusat bantuannya gitu ya Bu. Ketika saya cari gitu, ada beberapa yang ada lumayan banyak tiketnya gitu, tapi memang kebanyakan terkait verifikasi rekening,
Lalu kalau verifikasi NPWP kita belum terima sih tiketnya. Untuk verifikasi rekening sendiri, kami ini sebenarnya kesulitan Ibu untuk mengidentifikasi masalahnya itu di sebelah mana gitu, karena ketika kami minta data dari ibunya belum membalas gitu. Jadi mungkin kita satu-satu kali ya Bu ya. Untuk yang rekening itu kendalanya di mana ya Bu ya? Apakah tidak bisa diverifikasi atau bagaimana? Itulah saya kurang paham kenapa bisa tidak valid karena sudah sering saya unggah dan nomornya Baik. sama BRI, pokoknya tidak paham saya di mananya sehingga tidak valid datanya. Tapi di rekening Ibu di profil MBKM Ibu saat ini sudah valid belum Bu rekeningnya? Belum, sampai sekarang belum. Ini Oh masih baik. tertulis di sini mohon verifikasi ulang rekening bank Anda. Oh iya, nah kalau notifikasinya seperti itu, mohon dilakukan ini saja Bu, verifikasi rekening bank ulang gitu ya, dimasukkan lagi nomor rekeningnya. Boleh sambil dicoba kali ya Bu ya. Lalu yang muncul itu notifikasi apa gitu? Apakah error atau malah disuruh kan tadi yang Mbak Tia sudah jelaskan tuh ada kemungkinan misalnya nama yang tertulis di rekening bank dengan nama yang di MBKM itu agak berbeda, misalnya berbeda tanda baca kah, misalkan di MBKM ada gelarnya tapi di rekening bank tidak ada gelarnya. Nah, itu menimbulkan harus melakukan namanya verifikasi rekening manual. Nah, caranya itu tadi dengan mengupload buku tabungan, tapi buku tabungannya harus foto jelas, lalu angka atau nomor rekening yang dimasukkan di foto buku tabungan dengan di eh, platform MBKM itu harus sama. Nah, nanti ketika Ibu submit harusnya akan diverifikasi oleh tim terkait. Kalau misalnya memang sudah sama itu harusnya disetujui sih Bu. Jadi mungkin boleh dicoba ulang kembali gitu ya untuk verifikasi rekeningnya gitu. Tapi izin Ibu ini Ya. yang tulisan verifikasi ini tidak bisa terklik, tidak bisa Oh, terbuka. baik. Terkunci. Sudah dimasukkan ya Bu angkanya ya Bu ya. Sudah. Tapi Oh, baik. terkunci, tidak bisa Ya. terbuka. Oke, itu boleh diklik sembarang dulu Bu di manapun gitu, kayak di bawahnya di halaman yang kosong. Itu memang dari sistemnya sih. Nanti harusnya muncul kok. Bisa nggak Bu? Tidak bisa ya. Seandainya ini Oh, bisa saya videokan. Seandainya terbuka videonya saya videokan. nah. Ya, atau boleh Ibu direkam saja gitu ya proses kendala rekeningnya tadi dari awal sampai akhir ketika terjadi kendala gitu ya. Nanti dikirimkan ke pusat bantuan gitu. Nah, tapi kami mohon ketika nanti misalkan kami membutuhkan data tambahan gitu, dibalas saja di email yang sama gitu sih Bu. Kita memang membalasnya via email sih untuk saat ini belum ada channel lain gitu. Untuk yang rekening bank harus ada pengecekan lebih lanjut ya Bu, apabila memang terkendalanya di sistem gitu. Tapi kita butuh video screen recordnya gitu ya. Nanti direkam aja di laptop bisa menggunakan Windows plus G gitu Bu. Gitu. Ya, Untuk yang Oke, NPWP, saya cek ini sebenarnya tidak ada pengajuan atas nama Ibu Arniati di kita. Maksudnya belum, apakah Ibu belum mengajukan lagi ya Bu ya? Untuk yang terbaru Bu. mau mengajukan tapi ini tidak mau selalu ada perintah verifikasi gagal. Selalu begitu. Asal saya Ketika unggah, ya setiap saya unggah pasti ada tulisan verifikasi gagal. baik, verifikasi gagal. Jadi bahkan belum sampai ke kirim ya Bu ya? Atau sudah sempat ke kirim lalu ditolak gitu Bu? Belum. Belum sempat ke kirim berarti ya? Iya, betul.
Oh, baik. Itu juga berarti kami mohon untuk screen record-nya mungkin ya, Bu ya. Sama kayak rekening tadi, mungkin ada kendala memang di sistem, tapi kendalanya tuh jadi isolated, jadi kayak mungkin cuman milik Ibu saja gitu. Karena sejujurnya di pusat bantuan kita belum menemukan, kalau misalkan yang mengalaminya banyak dosen yang melapor ke kami kan banyak. Jadi kayaknya sepertinya case-nya unik gitu ya. Jadi mohon dilaporkan dengan screen record saja. Nanti kami bantu pantau secara khusus untuk pengaduan dari Ibu Arniati. Seperti itu. Iya, Ibu Arniati, mudah-mudahan terbantu ya Bu jawaban dari tim teknologi Kemendikbudristek kami. Oke, makasih Bu. Sama-sama Tadi Ibu. pertanyaannya udah menjawab semua ya Mbak ya? Apa tadi ada lagi ya selain NPWP dan rekening? Ya, untuk rekening bank yang belum terverifikasi ulang tadi sudah Mbak Vines. Oke, ya, saya bisa mengarah ke chat Zoom dulu ya, sambil saya membantu jawab ya Mbak Vines dan Mbak Tias. Ini ada pertanyaan. Untuk minggu ke-1, laporan mingguan dimulai pada tanggal berapa? Bapak Ibu DPL, telah dikirimkan di kolom chat Zoom itu oleh panitia kami link untuk buku saku, buku panduan, buku saku DPL untuk panduan Bapak Ibu dalam penugasan. Nah, untuk minggu pertama laporan mingguan dimulai pada rentang waktu tanggal 14 hingga 21 Agustus. Bapak Ibu dapat melihat seluruh informasinya juga terkait timeline di dalam buku saku DPL. Jadi seluruh informasi itu sudah ada di sana ya Bapak Ibu. Nah, Mbak Vines, Mbak Tias, ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu DPL. NPWP saya jadi satu sama suami atas nama suami. Saat mengurus ke DJP, katanya harus pisah harta sehingga kami memutuskan menggunakan satu NPWP untuk satu kakak. SPT saya pun dilaporkan melalui NPWP suami. Sudah saya masukkan nomornya dari pada saat pendaftaran DPLKM dan tulisannya menunggu verifikasi. Tapi hingga sekarang belum berubah statusnya, masih dalam verifikasi. Mohon solusinya Mbak Vines dan Mbak Tias. Oke, aku bantu jawab ya. Untuk NPWP yang bergabung dengan suami atau dengan pasangan gitu ya, itu bisa dicoba saja melakukan verifikasi NPWP. Nanti itu akan masuk ke mekanisme yang nama berbeda tadi, Mama Ca. Jadi kayak seperti misalkan namanya tadi kan perbedaan biasanya perbedaan gelar atau perbedaan yang satu ada gelarnya, yang satu tidak. Nah, kalau ini juga sama, namanya kan akan sangat berbeda antara nama di NPWP dengan nama di akun MBKM. Itu saja, tapi ketika upload dokumen pendukungnya, itu diharapkan mengupload surat pernyataan bahwa memang NPWP tersebut merupakan NPWP gabungan, lalu juga scan foto NPWP-nya dan scan KTP Bapak atau Ibu yang bersangkutan gitu. Itu dimasukkan saja ke dalam satu file PDF yang sama gitu. Jadi mungkin ada sekitar 3 halaman, nanti diupload ke bagian yang foto NPWP. Seperti itu. Jadi sekarang memang secara sistem belum ada fitur yang khusus gitu ya untuk NPWP gabungan ini, jadi kita lumayan agak manual seperti itu. Jadi digabungkan di dokumen PDF-nya, surat pernyataan, foto NPWP dan foto KTP. Seperti itu. Nanti akan dibantu pengecekan secara manual oleh tim terkait. Seharusnya nanti diverifikasi sih. Seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Vines untuk jawabannya. Oke, berikut ada pertanyaan. Untuk sharing session, tadi di slide diadakan setiap pekan. Mohon konfirmasinya, sharing session dilakukan setiap 2 pekan atau setiap pekan. Nah, Bapak Ibu, untuk sharing session ini diadakan setiap 2 minggu sekali. Seluruh informasi ini juga sudah ada di dalam buku saku DPL, jadi Bapak Ibu dapat melihat secara detail untuk informasinya. Oke, kita lanjut ke yang raise hand ya, Mbak Vines dan Mbak Tias. Silahkan kepada Bapak DPL Saul Abraham Serpara. Apakah sudah siap Bapak? Bapak atau Ibu? Bapak Saul Abraham Serpara.
Oke, kita move. Oh, sudah. Sudah, Bapak? Oke, belum ada. Kita move ke... Selamat sore, Ibu. Oke, selamat sore, Bapak. Silakan, Pak, untuk pertanyaannya dari universitas mana, Pak? Ya, perkenalkan saya dari Politeknik Perikanan Negeri Tual dari Timur Indonesia, Bu. Halo, Bapak. Ya, terima kasih Iya, silakan, Pak. Sudah jam atas 4 waktunya. Ini sore berarti, Pak, ya? Sekarang di sana? Ya, sekarang tepat jam 4 sore. Oke. Ya, Iya, 16.00. Iya, silakan, Bapak. Ya, terima kasih. Saya mau konfirmasi aja karena kemarin waktu melengkapi berkas itu alamat terkait dengan peta itu tidak bisa diisi. Apakah menjadi penghalang untuk seluruh kelengkapan? Karena saya sudah konfirmasi lewat pusat bantuan juga, tapi ternyata saya masuk di bagian, jadi tidak mau untuk menerima. Untuk save juga tidak tersimpan. Mohon penjelasan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Ibu, terkait dengan pelaporan ini, seandainya misalnya kami saat ini kondisi signalnya lagi ya lumayan bagus lah. Tapi kalau deadline pelaporan, misalnya pada saat deadline kita ketemu dengan signal yang gangguan, apakah ada toleransi untuk besoknya baru kita bisa lakukan pelaporan baik itu mahasiswa maupun DPL, sehingga jangan sampai pada saat kita help desk kita karena jadi kebutuhan kita khusus di timur wilayah Maluku, kadang jaringannya juga agak sedikit ribet, jadi mohon ada toleransi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bapak Saul dari Maluku. Oke, Mbak Vines, silahkan. Mungkin aku bantu jawab terkait kendala pengisian link Google Maps. Itu apakah ada nomor tiketnya, Pak? Karena kami mencoba cari dengan Ya, nama. saya sudah diberikan nomor tiket untuk dikirimkan lewat email waktu saya pengisian pertama, waktu awal sebelum pengumuman hasil lolos sebagai DPL itu. Oh, baik. Ya, oke. Seharusnya untuk pengisian Google Maps itu kemarin tidak ada kendala sih seharusnya ya Pak, tapi mungkin ya tadi mungkin salah satunya ini case-case yang unik gitu ya, hanya DPL tertentu yang mengalami. Namun setahu saya untuk link Google Maps itu diperlukan ketika awal, benar seperti yang Bapak bilang, untuk keperluan pemetaan, karena kan untuk DPL harusnya ditempatkannya dekat dengan domisili yang diinputkan di sistem, seperti itu. Apabila sekarang seharusnya tidak menjadi kendala dan di masa pelaksanaan program pun seharusnya tidak akan menjadi kendala apabila memang masih kosong. Seperti itu, Pak. Lalu yang kedua terkait pelaporan, nanti boleh mungkin ditambahkan ya dari Mbak Tias atau mungkin dari Mama Ca. Terkait pelaporan, kita semua juga mengerti apa kondisi di lapangan, apalagi sekolah-sekolah kampus mengajar mungkin ada yang agak sulit aksesnya dari mungkin dari segi internet ataupun ya koneksi listrik seperti itu ya. Ya, Jadi untuk keterlambatan mungkin kami maklumi ya pengumpulannya, tapi mungkin rentangnya kalau boleh tidak terlalu jauh gitu, Pak. terlalu jauh. Ya, Karena ya betul. Karena kan nanti pengumpulan laporan juga menjadi salah satu syarat pengajuan honor ya, Pak ya. Oh, siap. Jadi memang diharapkannya tepat waktu, namun apabila kondisi di lapangan tidak memungkinkan, ya kami dapat memaklumi gitu. Mungkin dari Terima Mama kasih, Ca. Bu. Iya, betul sekali Mbak Vines. Iya Bapak, pastinya akan selalu ada toleransi ya Pak ya, untuk daerah-daerah yang memang sangat sulit sekali untuk sinyalnya. Seperti pesan Mbak Vines,
Jangan kelamaan ya Pak. Kalau bisa Siap. kurang dari seminggu. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari aja tuh sudah oke sinyalnya. Amin. Mudah-mudahan Bu ya. Iya, oke. Terima kasih Pak Saul. Mudah-mudahan Terima kasih Bu. terjawab Ya. semua pertanyaannya. Selamat sore. Selamat sore. Oke, Bapak Ibu ini ada yang bertanya. Link apakah yang bisa diakses untuk format laporan mingguan dosen dan mahasiswa? Nah, Bapak Ibu, semua link format laporan selain di laman MBKM, Bapak Ibu juga bisa akses pada buku panduan kampus mengajar angkatan 6. Jadi buku panduan ini buku ajaib Bapak Ibu. Seluruh informasi ada di sana. Oke, Mbak Vines dan Mbak Tias. Ada yang bertanya, Bapak Rudiansyah dari Universitas BI. Selamat sore, mengenai laporan DPL dan menilai laporan mahasiswa. Oke, sebentar. Apakah ada deadline atau batasan waktunya? Terima kasih. Jadi salah satu, selain Bapak Rudiansyah, tadi juga ada beberapa yang menanyakan di chat, apakah ada cut off time-nya nih, misalnya setiap hari Senin pengumpulannya atau di setiap hari Minggu. Mungkin bisa dibantu jawab, Mbak Vines. Ya, untuk deadline pengumpulannya itu kalau untuk mahasiswa ya berarti pada akhir minggu gitu ya, karena kan pelaksanaan program di sekolah pasti pas hari sekolah, hari weekday gitu ya, dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, sehingga laporannya diharapkan sudah rampung di akhir minggu, lalu mungkin dicek, karena kan harus dicek terlebih dan direview, ditinjau oleh DPL gitu ya, apabila bisa di minggu yang sama gitu karena persetujuan DPL juga itu berpengaruh juga terhadap pencairan BBH mahasiswa seperti itu. Jadi diharapkan sih tidak ditumpuk seperti itu, nggak bisa dicicil seperti itu. Menambahkan sedikit mungkin Mbak Vines, nanti di Ya, silakan setiap Mbak Tias. itu informasinya akan ada ya biasanya ya. Ini periode pengumpulannya di tanggal berapa sampai berapa gitu. Jadi Bapak Ibu silakan untuk mengecek secara berkala, itu nanti akan ada informasinya di situ juga. Itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vines, Mbak Tias. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Oke, penilaian dari guru pamong, apakah harus dari DPL atau guru pamongnya bisa mengisi sendiri? Lalu pertanyaan berikutnya, setelah mahasiswa merevisi laporan mingguan, apakah dosen perlu merubah status menjadi tidak atau sudah lengkap? Silakan Mbak Vines atau Mbak Tias. Untuk guru pamong dari Mbak Tias mungkin ya. Oke, mungkin kalau untuk guru pamong sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu. Jadi itu bisa dilakukan jika ada kasus dari guru pamongnya tidak bisa login ke akun MBKM. Jadi bisa diarahkan dulu untuk guru pamong itu untuk mengisi secara pribadi ya. Jadi secara langsung. Namun jika misalnya ada kendala itu bisa diwakilkan oleh DPL gitu. Jadi tidak kewajiban ya Bapak Ibu untuk diisikan oleh DPL, tapi dikembalikan lagi ke guru pamongnya. Mungkin itu terkait yang guru pamong. Kemudian tadi pertanyaan yang selanjutnya apa Mbak? Maaf. Setelah mahasiswa merevisi laporan mingguan, apakah dosen perlu merubah status menjadi tidak atau sudah lengkap? Oke, yang tadi mungkin terkait yang untuk merevisi itu setelah ada input atau umpan balik dari dosen, itu kan mahasiswa akan mengecek kembali. Terus mereka akan melakukan pengiriman ulang dari laporannya. Nanti akan dicek kembali, sistemnya sama seperti yang awal Pak, Bapak dan Ibu, jadi dicek lagi kalau misalkan ternyata sudah sesuai dari umpan balik Bapak Ibu sekalian, ya tinggal di klik yang tadi tidak ada tidak perlu revisi atau sudah lengkap gitu. Jadi nanti kalau statusnya sendiri itu akan berubah secara otomatis di dalam sistem. Bapak Ibu tinggal mengecek kembali dan tidak perlu ada revisi lagi. Mungkin seperti itu ya informasinya. Oke, terima kasih Mbak Tias. Iya, Bapak Ibu kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Bapak Riki Suliana dari Unipa Kampus Blitar. Pada rekening ada beda penulisan nama pada rekening. Apakah perlu diganti dengan rekening baru, Mbak? Seperti yang tadi ya Bapak atau Ibu terkait kalau misalkan ada perubahan atau ada mungkin singkatan atau tadi gelar itu perbedaan padahal pemiliknya sebetulnya satu orang ya, orang yang sama, itu silakan dilakukan verifikasi ulang.
Kalau misalkan nanti masih sulit, itu ada yang untuk upload buku tabungan. Jadi Bapak Ibu diminta untuk memfotokan bagian depan dari buku tabungan yang berisi nama lengkap, kemudian nomor rekeningnya dan nama banknya, nanti akan dilakukan verifikasi secara manual oleh tim. Jadi kalau misalkan tidak terlalu signifikan atau ini mungkin ya memang sama orangnya gitu, nanti akan ada informasi dari tim kami bahwa memang bisa diverifikasi seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dilakukan verifikasi ya Bapak Ibu. Untuk caranya nanti mungkin bisa dicek lagi di buku panduan atau di nanti kan materinya ini akan diberikan ya Mama Ca, untuk itu bisa diperiksa kembali. Ini itu dari saya. Terima Iya. kasih. Oke, terima kasih Mbak Tias. Dari kolom chat Zoom kita beralih ke YouTube. Dari YouTube ada pertanyaan dari Bapak Joko Hananto. Untuk surat kuasa guru pamong, bila untuk 2 sekolah, apakah suratnya disatukan dulu atau satu-satu diunggahnya, Mbak? Oke, ya. Karena saat ini masih ada keterbatasan ya Bapak Ibu untuk uploader itu jadi baru 1 kolom ya. Jadi kita mengharapkan Bapak Ibu untuk menggabungkan dulu dalam 1 dokumen. Mungkin kalau misalkan nanti ada 2 guru pamong itu akan ada 2 lembar. 2 lembar surat kuasa, kemudian disimpan dalam 1 dokumen, dijadikan PDF, baru diupload dalam 1 kali upload ya. Jadi memang digabung Mama Ca. Oke, Tuh. jadi digabung untuk 2 surat tersebut ya, Mbak Tias. Oke, Iya, aku mau nambahin dikit ya Mbak. boleh Mbak Tias. Ya, untuk yang surat kuasa tadi atau penilaian guru pamong diwakilkan oleh DPL, seperti yang tadi Mbak Tia sudah mention juga ya, untuk karena ada limitasi pada sistem sehingga untuk DPL yang membimbing lebih dari 1 sekolah atau 1 sampai 2 sekolah, apabila salah satu sekolahnya ingin diwakilkan oleh DPL, maka DPL dihimbau untuk menghubungi sekolah yang satunya untuk meminta izin juga untuk diwakilkan. Karena untuk saat ini karena limitasi tersebut belum bisa apabila 1 sekolah ingin diwakilkan dan 1 sekolah tidak ingin diwakilkan. Seperti itu sih tambahan catatannya. Oke, siap. Thank you Mbak Vines. Nah, sekarang kita bisa memanggil lagi Bapak Ibu yang sudah raise hand. Saya akan memanggil Ibu Diah Mutiara. Silakan Ibu Diah. Oke, baik. Sudah terdengar, Mbak? Sudah Ibu. Silakan dari mana Ibu Diah? Dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, silakan Bu. Nah, untuk guru pamong itu kan sudah punya akunnya masing-masing ya, Mbak? Jadi ketika dia ingin diwakilkan, jika dia mau menilai sendiri, kan dipersilahkan kan? Begitu ya, Mbak ya? Ya, oke. Karena ya, betul. di KM 5 kemarin saya langsung masing-masing guru pamongnya yang memberikan nilai. Jadi Jadi untuk surat kuasa dan segala macamnya itu hanya kita buat jika memang guru pamong itu minta diwakilkan oleh DPL. Bukan begitu? Ya, betul Bu. Betul Bu. Jadi bukan kewajiban bahwa guru pamong diwakilkan oleh DPL seperti itu Bu. Jadi secara garis besar sepertinya sama dengan KM 5 kan ya Mbak ya, tidak ada perubahan? Iya, secara garis besar masih sama. Oke, baik. Terima kasih. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Ibu Diah. Kita akan panggil lagi dari yang sudah raise hand. Ada Bapak Ahmad Mustafa. Apakah Bapak Ahmad sudah siap? Ya. Oke. Dengar Ibu. Agak terputus, Bapak dari mana Pak? Saya dari Universitas Slamet Riyadi, Ibu. Oke, sekarang sudah clear Pak. Silakan Pak Ahmad Mustafa. Ya, terima kasih. Kebetulan di tempat saya itu ada sedikit masalah. Jadi saya ditugaskan itu di satu SD, di mana SD tersebut siswanya itu sangat sedikit. Hanya tinggal 14 anak saja dan 5 kelas. Jadi dia sudah tidak menerima siswa baru. Jadi hanya 14 anak saja. Kemudian dari usulan dari sekolah tersebut meminta supaya sekolah tersebut itu di-regrouping dengan SD yang masih satu desa. Gitu. Kemudian sudah diusulkan ke Bupati dan akhirnya
per 5 Juli bulan yang lalu itu sudah keluar SK Bupati. Jadi untuk regrouping dari SD tersebut. Tetapi SK itu tuh baru turun ke sekolah itu per hari kemarin. Jadi hari Selasa kemarin. Sehingga otomatis ketika saya diberi penugasan itu sekolah posisinya belum di regrouping begitu. Nah, saya juga sebenarnya sudah menghubungi dinas terkait dan meminta surat rekomendasi karena saya dulu pernah bertanya ini ke helpdesk dan diminta untuk membuat surat rekomendasi dari Diknas setempat begitu. Tapi sampai hari ini saya sudah memintanya itu sudah hampir 2 mingguan. Sampai hari ini surat rekomendasinya juga belum muncul. Tetapi per tanggal minggu yang lalu, mahasiswa sudah saya antar ke sekolah. Dan hari Senin tanggal 14 mereka juga sudah bertugas di SD tersebut. Walaupun siswanya hanya 14 anak saja begitu. Jadi per kelas hanya maksimal 3 orang begitu. Itu. Jadi saya mohon arahannya karena SK Bupati sudah turun dan saya sudah memperoleh informasi juga dari sekolah bahwa kemungkinan tidak semua siswa dialihkan ke sesuai yang di SK Bupati tersebut. Jadi karena mereka mempertimbangkan juga jarak dari anak-anak tersebut supaya tidak terlalu jauh dari sekolah yang baru gitu. Jadi ada sebagian yang dimasukkan ke sekolah yang sesuai SK dan ada juga yang disebar ke sekolah yang lain yang paling dekat dengan rumahnya mereka begitu. Tapi kalau saya pribadi, saya inginnya sih ya sesuai dengan SK tersebut, maksudnya penugasannya begitu. Jadi saya mohon arahannya sebaiknya bagaimana. Karena SK sudah turun dan saya kurang tahu sih kapan mulai dipindahnya baik siswa maupun guru-gurunya, tetapi surat rekomendasi dari Diknas itu tuh saya belum memperoleh begitu. Mohon arahannya. Terima kasih. Ya. Mau Mbak Vines atau aku dulu yang bantu Boleh, Ibu? Mama Aca dulu boleh silakan. Ntar aku menambahkan. Oke, iya. Bapak kalau boleh tahu, penugasannya itu di SDN apa, Pak? Awalnya waktu sebelum regrouping. Di SDN 02 Bulurejo, Gondangrejo, Karanganyar. Karanganyar. Lalu untuk regroupingnya ke SDN 01 Bulurejo, Gondangrejo, Karanganyar. Jadi satu desa tetapi cuman beda tempat begitu. Tapi masih satu desa. Oke. Bapak untuk mahasiswanya sendiri ada berapa, Pak, yang penugasan di sana? Ada 5 orang. Ada 5 orang ya, Pak ya? Iya. Oke. Ya, Bapak, kalau memang surat rekomendasi dari dinasnya ini belum keluar, mungkin bisa di-follow up kembali, Bapak, terkait hal ini ya, Pak ya, sambil kami juga mengecek di internal kami terkait sekolah yang sedang regrouping ini. Mungkin untuk sekolah ini, Mbak Vines bisa memberikan informasi tambahan? Ya, mungkin sebelumnya izin bertanya terlebih dahulu ya, Pak. Tadi kan sempat di-mention maksudnya sekolah awal itu hanya terdiri dari 14 siswa. Lalu dinas setempat atau bupati setempat menyarankan regrouping ya. Tapi Bapak terkendala untuk melapor kembali gitu ya ke Pusban karena surat rekomendasinya dari dinas belum ada gitu ya. Berarti untuk kondisi di lapangan saat ini itu satu kelompok tersebut ada di sekolah yang awal ya Pak ya? Belum pindah ke yang setelah regrouping? Belum, masih di sekolah yang lama, di SDN 02. Baik, tapi tadi tuh sempat mention ya Pak, katanya ada yang dekat rumah, itu maksudnya apakah satu kelompok yang terkendala tersebut dipencar gitu mahasiswanya atau masih semuanya satu kelompok utuh di sekolah yang Bukan, maksud saya bukan mahasiswa, itu maksudnya untuk siswa SD yang lama. Oh,
Ya, Oh, baik, baik. jadi oleh pihak Dignas itu tuh siswa tersebut dipindah ke sekolah yang terdekat dengan rumah mereka masing-masing, begitu. Oh, baik, baik. Ya, untuk kendala tersebut memang dari kita belum bisa memindahkan apabila tidak ada surat rekomendasi dari dinas ya Pak. Mungkin saran dari kami dicoba follow up terlebih dahulu ke pihak dinasnya sambil menjalankan gitu ya di sekolah yang lama. Sebenarnya pun untuk di sekolah yang lama apabila 14 siswa itu tidak masalah sih Pak, asalkan ada siswa-siswa dari kelas yang akan menjadi target AKM. Ini SD ya Pak, berarti apakah ada murid kelas 5-nya Pak? Nah, yang tidak ada itu hanya kelas 1 saja, karena SD tersebut Oh, sudah yang tidak menerima mahasiswa baru. baik, baik, baik. Ya, sebenarnya itu bisa dilanjutkan selama ada siswa kelas 5-nya, tapi mungkin jadinya kurang efektif gitu ya untuk pelaksanaan programnya atau bagaimana. Untuk ini saya sarankan dilaporkan terlebih dahulu aja ke pusat bantuan dengan detail yang tadi gitu ya kondisinya. Sudah regrouping, terus masih menunggu surat rekomendasi dinas, dan sekarang di lapangan mahasiswanya pindah ke masih di sekolah yang lama gitu dengan kondisi 14 siswa dan kelas 5-nya sebutkan saja jumlah kelas 5-nya ada berapa siswa. Nanti dari kita akan coba eskalasikan gitu ya ke tim terkait dan mungkin akan didiskusikan secara internal penyelesaiannya bagaimana, apakah bisa secara paralel pengumpulan surat rekomendasinya atau seperti apa. Nanti kita bisa membalasnya lewat email sih Pak, email pusat bantuan. Gitu kami Saya sarankan. laporkan ke helpdesk, begitu? Betul, pusat bantuan itu helpdesk, maaf ya. Oh ya, oke, siap. Ya, kalau bisa dilaporkannya di hari ini juga ya Pak, gitu biar datanya cepat masuk dan kami juga bisa langsung mendata apakah memang siapa tahu surat rekomendasi dari dinas terkaitnya itu bisa keluar dan Bapak jadi mempunyai pegangan untuk melakukan pemindahan seandainya itu diperlukan. Oke, mungkin bisa di follow up ya Pak untuk yang Ya, surat atau saya rekomendasi. kirim dulu SK bupatinya ya. Jadi SK-nya sudah ada sebenarnya. Perintah dari bupati sudah ada untuk regrouping, cuman surat rekomendasi bagi saya untuk pindah ke sekolah yang baru itu yang belum ada. Ya, boleh Ya, Pak dimasukkan seluruh bukti yang ada ke dalam pusat bantuan. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama Pak Ahmad. Oke, sekarang kita bisa memanggil lagi ya Mbak Vines dan Mbak Tias. Saya akan memanggil Bapak Dede Imtihanudin. Apakah Bapak sudah siap? Bapak Dede Imtihanudin. Oke, kita beralih. Halo, Oke, ya. silakan. Bapak dari mana Pak? Oke, terima kasih Mbak. Selamat sore. Selamat sore. Saya dari Banten, Mbak. Dari Banten. STKIP Silakan. Syekh Mansur Pandeglang. Ya. Oke, silakan Pak Dede. Eh, Gini Mbak, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Eh, Alhamdulillah, saya dapat penugasan di 2 sekolah. Eh, Kendalanya yang saya alami ini tentang anak-anak aja, Mbak. Kayaknya untuk yang satu sekolahan berada di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Mbak, itu sinyal kayaknya nggak ada di sana itu, Mbak ya. Itu kemarin saya waktu penyerahan juga ke sana itu alhamdulillah tidak ada sinyal itu di sana ya. Karena daerah pegunungan di sana kan. Hmm, betul. Untuk masalah lain insya Allah ini. Cuman yang saya ini kan kemarin kan di dalam data diri ya, data diri ya Mbak ya. Di dalam data diri itu khususnya untuk rekening itu minta verifikasi terus untuk saya itu minta diverifikasi terus. Nah, ketika ini, nah akhirnya saya lihat buku panduan waktu itu buku panduan. Akhirnya saya ganti rekening dengan rekening lain gitu. Itu apa bermasalah atau tidak itu kira-kira Mbak itu seperti itu? Hmm.
Gitu. Terima kasih Mbak, itu aja Mbak. Iya, terima kasih juga Pak Dede. Oke, silakan Mbak Tias atau Mbak Vines. Ini hanya satu pertanyaan dari Pak Dede ya untuk Cukup Mbak, yang satu pertama. pertanyaan aja. Iya, yang pertama curhat ya Pak ya, di sana sinyalnya kurang Ya. baik. Semangat Pak. Ya mungkin Ya. aku izin jawab dulu, mungkin nanti bisa ditambahkan Ya. oleh Mbak Vines ya kalau misalkan ada yang kurang. Bapak berarti itu nomor rekeningnya sudah diverifikasi itu sudah berhasil atau belum ya Pak ya? Yang pertama Yang kali di pertama saya masukkan BNI itu minta upload buku tabungan ya, terus minta verifikasi terus. Nah setelah itu saya Oke. akhirnya baca-baca buku panduan, ini harus rekening apa, harus rekening tertentu gitu atau bagaimana. Ternyata katanya di situ dalam buku panduan ada rekening apa itu, selain bank ini maka akan ada dikenakan biaya tertentu gitu. Nah akhirnya saya pakai Oke. rekening BRI kalau nggak salah itu. Dari situ hilang tuh minta verifikasi apakah itu bermasalah atau tidak, itu kira. Berarti rekening Bapak sudah dimasukkan ya dengan rekening yang baru, kemudian tidak muncul Ya, status minta verifikasi ya Pak? iya, iya. Oh, harusnya sih kalau seperti itu sudah aman ya, karena yang tadi istilahnya dianulir. Yang pertama kan sebenarnya Bapak diminta verifikasi, tapi Bapak tidak lakukan, tapi mengganti ya, mengganti dengan rekening yang baru. Namun setelah Bapak input tidak ada status atau tidak tertulis butuh verifikasi gitu ya Pak ya. Iya begitu Harusnya Mbak. sudah aman ya Mbak Vines ya, kalau misalkan tidak membutuhkan verifikasi ya. Mungkin bisa ditambahkan Mbak Vines. Ya, harusnya betul Pak, aman. Jadi maksudnya untuk DPL itu memang kita tidak membatasi juga rekening banknya harus bank apa gitu ya. Kalau mahasiswa kan kita mengasih pilihannya hanya Mandiri, BRI, dan BSI. Tapi untuk DPL kita membebaskan gitu ya untuk banknya. Cuman mungkin karena yang BRI itu memang rekening utama di kampus Merdeka gitu ya, mungkin jadi proses verifikasinya langsung gitu, tidak membutuhkan tadi upload foto buku tabungan dan sebagainya. Atau mungkin karena pasti itu kalau membutuhkan upload buku tabungan itu karena namanya berbeda, mungkin di buku tabungan BNI Bapak dengan di akun MBKM. Sedangkan di buku tabungan BRI itu tidak berbeda gitu. Untuk itu tidak akan jadi masalah sih Pak, karena rekening itu akan dipakai untuk pencairan honor kan ya, dan pencairan honor lini masanya itu masih bukan di bulan-bulan ini seperti itu. Jadi tidak akan jadi masalah selama status rekeningnya itu verifikasi kalau nggak salah. Itu sudah terverifikasi ya, Mbak Tias ya. Ya. Satu lagi boleh Mbak, satu lagi? Satu lagi boleh? Iya, boleh. Boleh, Bapak. Ya. Boleh, Pak. Bonus ya, Ini bonus. Mbak, selagi tadi Mbak Tias ini memaparkan materi, saya langsung buka laman MBKM. Ketika saya buka ini nama-nama peserta mahasiswa di sini, kok statusnya semuanya sudah diperiksa? Bagaimana itu Mbak? Laporannya ya Pak ya? Laporannya. Iya, kan saya masuk ke kegiatanku, terus di situ ada daftar mahasiswa-mahasiswa. Nah, ketika saya geser, itu pada statusnya semua sudah diperiksa. Itu gimana tuh Mbak? Warnanya hijau itu. Itu di menu laporan apa di menu laporan berarti apa ya? Di menu mana ya? Ya, apa ini tar Mbak? Apa mungkin nggak untuk angkatan sebelumnya gitu? Apakah Bapak KM 5 juga atau baru di KM 6 ya Pak ya? Ini Mbak di manajemen pelaporan. Oke. Dan udah dipastikan itu di kampus mengajar 6 ya Pak ya? Iya, iya. Karena saya baru saat ini Mbak di KM Oh, ini. baik. Ya. Oke, itu tulisannya sudah diperiksa. Kalau diklik Pak, munculnya apa ya Pak ya? Yang kalau yang nggak bisa diklik Mbak, kecuali yang ini nih, yang mahasiswa aktif mengikuti program terkait nih, yang bulatnya ini. Baik. Oke, ini sepertinya ada kesalahan sistem ya. Dan Oh, ini iya. juga udah mulai dari dosen yang lain juga banyak yang melaporkan sama gitu. Nanti kami coba cek ya Pak ya, dan eskalasikan ke tim teknis untuk diperbaiki. Seharusnya kan tidak sudah diperiksa sih karena bahkan mahasiswa juga belum upload laporan gitu. Harusnya tulisannya belum ada laporan sih seperti itu. Baik, baik. Sepertinya semuanya mengalami ya. Nanti kami coba cek dan eskalasikan tim teknis. Oke, baik Mbak. Terima Makasih. kasih Bapak ya. Terima kasih Pak Dede.
Pak Dede jadi Ya, membuka ini ya, membuka jalan untuk seluruh Bapak Ibu DPL ngecek halaman MBKN saat ini dan semuanya ternyata sama. Oke, kita akan beralih ke chat Zoom dan ada beberapa pertanyaan terakhir ya, Mbak Vines dan Mbak Tias. Dari Ibu Yuli Ivanasari, kalau di bagian NPWP tidak ada perintah verifikasi, apakah itu menandakan sudah oke? Langsung saya jawab aja ya Mbak ya. Jadi Yes. kalau misalkan ini nggak apa-apa, ini berarti sudah aman ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan tidak ada notifikasi, tidak ada arahan untuk melakukan verifikasi, berarti statusnya sudah aman gitu. Jangan khawatir. Seperti Oke, itu. berarti sudah aman ya. Ya. Iya, sekarang kita beralih ke rekening lagi nih. Izin bertanya, rekening yang saya upload kemarin bukan BRI atau Mandiri sesuai yang disarankan di laman MBKM. Apakah saya harus mengganti rekening bank sesuai yang disarankan? Sebetulnya seperti yang tadi Mbak Vines jelaskan ya Bapak Ibu, tidak ada limitasi atau tidak ada ketentuan khusus untuk penggunaan rekening. Jadi kalau untuk DPL itu bisa menggunakan rekening manapun gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu nyaman dengan bank tersebut ya nggak apa-apa dan tidak ada masalah juga. Jadi nanti bisa ditransfernya ke rekening yang sudah terdaftar ya. Gitu. Oke. Terima kasih Mbak Tias. Dan ini adalah satu pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu dan Mbak. Izin bertanya, apakah laporan awal itu termasuk laporan minggu pertama atau terpisah lagi? Kalau untuk laporan awal tuh nanti di laporan minggu kedua tuh ada lagi sih Bapak Ibu. Jadi laporan awal terpisah, kemudian laporan minggu kedua berarti laporan untuk minggu selanjutnya. Seperti itu. Jadi akan ada berbeda ya laporan awal dan laporan minggu kedua. Seperti itu. Iya. Oke. Baik, kalau begitu. Ya, Mbak Vines dan Mbak Tias, waktu sudah menunjukkan pukul 14.34 dan Bapak Ibu banyak sekali pertanyaan yang masih pop up ya dari Bapak Ibu semuanya, namun juga waktu menunjukkan kita harus mengakhiri sesi sosialisasi ini. Jika ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu dapat bertanya langsung ke tim program kampus mengajar. Dan kami di sore hari ini juga akan membagikan link untuk panduan buku saku DPL dan juga buku panduan KM6 beserta PPT sosialisasi platform MBKM yang saat ini. Oke, terima kasih kami ucapkan. Mama Ca, mohon izin Mama Ca, boleh ini kami juga akan membagikan form untuk umpan balik. Jadi Siap. harapannya nanti dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini bisa membantu Bapak Ibu dan dengan form ini kita bisa meningkatkan gitu untuk kedepannya ya. Apa-apa saja yang kita bisa tingkatkan atau ada saran, masukan dari Bapak Ibu. Saya mohon izin untuk dapat share screen ini Bapak Ibu nanti bisa di scan ya Bapak Ibu. Untuk form umpan balik, survei kepuasan dari Bapak Ibu terkait kegiatan hari ini. Mungkin 2 menit, ini pertanyaannya tidak terlalu banyak, jadi nanti tinggal dipilih saja Bapak Ibu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan. Nanti saya juga bantu di kolom chat ya. Ini untuk form umpan balik, tinggal diklik. Ya, sorry. Salah ke sini, form umpan balik. Bapak Ibu bisa mengecek di kolom chat. Kami mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk dapat mengisi form ini. Ini tidak terlalu banyak pertanyaannya, mungkin 2 menit aja cukup sih. Bapak Ibu silakan diakses dari kolom chat atau Bapak Ibu bisa scan langsung di layar Bapak Ibu dengan menggunakan handphone. Ini dari QR ini bisa langsung masuk ke form yang sesuai. Itu aja Mbak Ca, Mama Ca, silakan. Terima kasih. Masih di mute sepertinya Mama Ca. Oh iya, ternyata saya masih di mute dari tadi udah ngobrol. Ya. Oke, silakan di foto ya Bapak Ibu dan diberikan waktu sejenak untuk dapat mengisi survei kepuasan peserta untuk tim Kemendikbudristek. Oke, ya.
Mungkin Sudah menunjukkan waktu cukup. pukul 14.36. Oke. Ini masih di share screen, Mbak Tias? Iya, nggak apa-apa kalau misalnya yang masih ini nggak apa-apa, nanti sambil kita tutup ya. Nanti saya bisa di kolom chat juga. Iya, oke. Bapak Ibu, dosen pembimbing lapangan yang kami hormati, terima kasih atas kesediaannya mengikuti sosialisasi platform MBKM Program Kampus Mengajar Angkatan 6. Untuk seluruh pertanyaan yang belum terjawab di luar dari ranah sosialisasi platform ini, nanti akan kita diskusikan kembali dan Bapak Ibu dapat menghubungi kami, tim program Kampus Mengajar. Di setiap hari Rabu dan Jumat, tim program Kampus Mengajar akan membuka grup Telegram selama 2 jam, di mana Bapak Ibu Kampus Mengajar, Bapak Ibu DPL dapat nanti memberikan pertanyaan melalui grup Telegram tersebut, dan di mana kami akan mengkurasi pertanyaan dan menjawab pertanyaannya satu persatu. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu